Dilan Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Sinopsis novel. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta Milea. Milea adalah seorang murid baru di SMA negeri di Bandung, pindahan dari Jakarta. Saat dia jalan menuju sekolah, di arah belakang ada suatu motor yang sengaja memperlambat kecepatannya untuk bisa sejajar dengan Milea. Pengendara itu teman satu sekolahnya, seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa mereka akan bertemu di kantin. Awalnya Milea tidak menghiraukan lelaki-lelaki peramal itu, tapi setiap hari peramal itu selalu mengganggu Milea, selalu mengirim surat. Milea mulai penasaran dengan lelaki itu dan mencari tahu lelaki peramal itu bernama Dilan. Suatu hari saat bubar dari sekolah, ada Dilan yang menyusul Mila dengan motornya, dan dia mengatakan kepada Mila bahwa dia ingin ikut naik angkotnya bersamanya. Saat di angkot, Dilan berkata, "Mila, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Enggak tahu kalau sore, tunggu saja." Perkataan Dilan membuat Mila kaget. Mila hanya diam. Dia juga memikirkan pacarnya yang berada di Jakarta. Dilan selalu mendekati Mila dengan cara yang tidak bisa dilakukan lelaki-lelaki lain. Mungkin itu caranya untuk membuat Mila tidak bisa berhenti memikirkan Dilan. Mila diambang kebimbangan. Haruskah aku harus terang kepada Dilan bahwa aku sudah punya pacar? Mila takut jika dia berterus terang nanti Dilan akan membuatnya sedih karena tidak bisa mengobrol yang menyenangkan lagi. Dan dia juga tidak ingin bilang kepada Benny bahwa ada seorang yang berusaha mendekatinya. Suatu hari ulang tahun Milea, Nandan mengasih boneka pada yang cukup besar. Nandan kasih boneka itu di kelas. Kata Nandan, alasan dia ngasih boneka itu agar ketika tidur Mila dapat memeluk. Benny juga datang ke Bandung demi merayakan ulang tahun Milea. Milea kecewa karena Dilan tidak memberi ucapan selamat ulang tahun padanya. Padahal dia yakin kalau Dilan akan menelpon pada jam 12 malam untuk menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun. Dilan datang ke kelas mendatangi Mila. Bungkusan yang dibawa Dilan diberi kepada Mila, lalu menjabat tangan Mila. "Selamat ulang tahun Mila." Hari itu hari Mila sedang berbunga-bunga. Menurutnya apa yang dilakukan Dilan benar-benar istimewa. Isi bungkus itu adalah buku TTS, dan di dalam buku TTS ada selembar kertas berisi tulisan tangan. Hari-hari berikut Dilan mulai berubah. Mila merasa Dilan menjauh dirinya. Dilan menjauh dari Mila karena dia mengira kalau Mila pacaran dengan Nandan. Dan Mila berpesan kepada Pian, teman Dilan, agar Pian dapat menjelaskan kalau Mila tidak ada hubungan khusus dengan Nandan. Sejak itu Mila mulai jaga jarak dengan Nandan agar Dilan tidak salah paham lagi. Dilan adalah anak geng motor. Meskipun anak berandal, tapi dia pintar dan selalu mendapat ranking pertama di kelasnya. Seiring berjalannya waktu, Mila dan Dilan mulai akrab. Mila mengetahui beberapa hal tentang Dilan dari Wati, sepupu Dilan yang satu sekolah dengannya. Mila datang ke Jakarta untuk menjadi supporter teman sekolah yang memakai cerdas cermat di TVRI. Mila telepon Benny dan bilang kalau dia pergi ke Jakarta. Benny berjanji untuk datang ke stasiun televisi tempat acara itu berlangsung. Milea sudah lama menunggu Benny yang berjanji untuk datang, namun Benny tak kunjung datang. Akhirnya Milea pergi makan bersama Nandan dan Wati. Saat itulah Benny datang dan marah-marah melihat Milea makan bersama laki-laki lain. Mulai saat itu Milea mengakhiri hubungannya dengan Benny. Saat Milea sakit, Dilan mengantarkan Bi Asih, tukang pijat tendang ke rumahnya. Dilan selalu membuat Milea merasa begitu istimewa. Benny datang ke rumah Milea ditemani Pak Manya. Berharap hubungannya dengan Milea baik kembali.
Tapi keputusan Mila sudah tidak bisa berubah. Mila tetap ingin putus dengan Benny. Saat Mila sakit dan mengantarkan Bi Asih tukang pijat datang ke rumahnya, Dylan selalu membuat Mila terasa begitu istimewa. Benny datang ke rumah Mila ditemani pamannya, berharap hubungannya dengan Mila baik kembali. Tapi keputusan Mila sudah tidak bisa dirubah. Mila tetap ingin putus dengan Benny. Hubungan Mila dengan Dylan kini semakin serius. Bahkan Mila sering diajak ke rumah Dylan dan diperkenalkan kepada keluarga, terutama bundanya. Begitu juga sebaliknya, Dylan juga sering berkunjung ke rumah Mila. Dylan selalu menjaga Mila. Ketika ada seorang yang menyakiti Mila, maka Dylan akan mengejar orang itu, meskipun itu temannya sendiri. Seperti Dylan yang mengejar Anhar karena sudah menampar Mila. Di warung BEM, Mila mengobati luka Dylan yang terkena pukulan Anhar. Mila mencium pipi dan berharap agar lukanya cepat sembuh. Lalu Dylan memegang tangan Mila dan menyatakan kalau dia mencintainya. Biografi dan pengarang Dylan. Pidi Baik lahir 18 Juli 1972, adalah seniman multitalenta asal Indonesia. Dia adalah penulis novel dan buku, dosen, ilustrator, komikus, musisi, dan pencipta lagu. Namanya mulai dikenal melalui grup band The Panas Dalam yang didirikan tahun 1995. Pidi Baik semakin dikenal para pecinta karya sastra, khususnya bergenre humor, melalui film Kota Senja dan novel Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1990, terbit tahun 2014. Dylan bagian kedua, dia adalah Dylanku tahun 1991. Tahun 2015 dan Mila menafsirkan pandangan pengarang dalam kehidupan. Pandangan pengarang dilihat dari aspek sosial, yakni ada rasa kesetiakawanan di dalam novel ini. Antara sesama geng motor yang Dylan jalani banyak rintangan, tapi tidak membuat mereka lari dari masalah tersebut. Sedangkan dari aspek agama, walaupun Dylan anggota geng motor dan sering bolos, tapi ia tidak pernah melewati tugasnya sebagai seorang muslim dan memanfaatkan itulah yang Dylan lakukan. Sedangkan dari aspek moral yang diperankan oleh Dylan pada saat upacara bendera, di antara Dylan bersembunyi oleh guru BP dan akhirnya dia berdiri di depan. Peristiwa tersebut tidak patut dicontoh, tetapi yang perlu dicontoh, Dylan tetap menerima konsekuensinya. Dan aspek nilai budaya, pada hal itu penulis mengenal makanan khas Bandung, yaitu bala-bala. Interpretasi pandangan pengarang. Nilai sosial, saya setuju dengan pandangan pengarang karena menurut saya adanya rasa persahabatan yang kuat di kalangan pemuda, terutama SMA, sangat dibutuhkan dalam hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Nilai budaya, saya sangat setuju dengan pengarang karena pengarang memilih untuk menyebutkan makanan tersebut dengan bala-bala sesuai dengan nama aslinya. Walaupun saat itu pengarang bisa menyebutkan lebih umum, yaitu bakwan, namun pengarang tetap memperkenalkan makanan khas daerah. Nilai agama, saya setuju dengan pandangan pengarang menggambarkan Dylan yang senakan apapun dia tetap melaksanakan ibadahnya. Ini patut dicontoh untuk remaja supaya tetap mengingat Tuhan dimanapun dan kapanpun. Nilai moral, saya setuju dengan pandangan pengarang yang menggambarkan Dylan yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, seolah memegang teguh berani berbuat, berani bertanggung jawab.